Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat orang ini. Apakah kamu butuh sesuatu, Ki-er? Wang Ki-er, pemimpin tim makar Misrek, adalah orang yang telah menghentikan mereka. Wang Ki-er menurunkan suaranya dan berkata, Akar Misrek tidak membutuhkan bantuanmu. Kami akan mengalahkan mereka semua. Tentu saja, dia tahu mengapa Sekte Tang memutuskan untuk habis-habisan di babak ini. Yuhao masih di bawah mantranya sendiri dan dengan demikian, ekspresinya hanya bisa dingin ketika dia berkata dengan jelas, kami tidak bermaksud membantu kalian. Dan kami hanya membantu diri kita sendiri. Kami telah memenangkan babak pertama dan semoga sukses untuk kalian. Wang Ki-er mendengus dingin saat dia berbalik dan pergi. Tidak ada yang melihatnya tetapi dia menggigit bibirnya yang merah ketika dia berbalik dan matanya sedikit kosong. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah dia melakukan semua ini untukku? Babak round robin berlanjut, tetapi Sekte Tang dan tim Kekaisaran Ryu keduanya memutuskan untuk segera pergi. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Begitu mereka kembali ke hotel, Yuhao tiba-tiba berkata, buka pakaianmu. Wang Dong-er tertegun sejenak, tetapi dia cepat pulih dan mengerti bahwa dia ingin melihat luka-lukanya. Tapi Wang Dong-er masih cemberut dan berkata, Yuhao, kau tidak diperbolehkan menggunakan mantra ini lagi. Aku tidak menyukaimu seperti ini. Sudut mulut Yuhao berkedut. Apakah kamu pikir aku akan memiliki kemampuan untuk mengarahkan pertempuran dengan kamu yang dipertaruhkan jika aku tidak menggunakan kemampuan ini? Aku tidak mengatakan sebelumnya, tetapi kenyataannya kita mungkin tidak bisa memenangkan pertempuran kelompok hari ini. Jika aku tidak salah, kemampuan Xiao Hongchen telah menembus ke tingkat lain. Aku mempelajari peredaran darahnya dan undulasi kekuatan jiwanya dan aku percaya bahwa penilaianku pasti benar. Wang Dong-er tercengang. Apakah kamu mengatakan bahwa dia sudah... Bagaimana ini mungkin? Dia baru berusia 20 tahun. Yo menjawab, jangan lupa bahwa aula kebajikan termasyur terlalu kaya dan mereka tidak kekurangan sumber daya apapun. Bukan tidak mungkin menggunakan ramuan dan obat-obatan eksotis untuk naik ke sage jiwa pada usia 20 tahun. Selain itu, efek yang dimiliki kemampuannya terhadap alat jiwa sangat sulit untuk dihadapi. Aku sangat khawatir tentang bagaimana tim Shrek akan melawan mereka. Mereka tidak akan pernah menyerah dalam pertempuran melawan Kekaisaran Ryu. Dengan penampilan kita hari ini dan dengan kemuliaan Akademi Shrek yang dipertaruhkan, mereka pasti akan memilih untuk bertarung sampai akhir. Tetapi itu bukan sesuatu yang ingin aku lihat. Wang Dong-er berpikir sejenak dan berkata, kita sudah melakukan apa yang kita bisa. Jangan terlalu banyak berpikir. Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, ini akan sangat sulit bagi Shrek untuk mengalahkan tim Kekaisaran Ryu dengan adanya Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Hah, kenapa kamu belum lepaskan bajumu? Wang Dong-er memerah. Kamu menatapku seperti itu, bagaimana aku bisa melepaskannya? Mata Yuhao dingin. Wang Dong-er merasa seolah sedang diawasi dan diinterogasi oleh sepasang mata itu dan rasanya tidak enak sama sekali. Yuhao memaksa tertawa dan berkata, aku akan berbalik. Kalau begitu, berbaringlah di tempat tidur setelah kamu melepaskan bajumu dan aku akan membantumu memeriksa tubuhmu. Sudut mulut Wang Dong berkedut. Kata-katamu terdengar sangat aneh. Kamu tidak diizinkan menyentuh tempat-tempat yang tidak seharusnya kamu sentuh.
Hah, apakah aku orang seperti itu? Yu Hao menjawab dengan tenang. Wang Dong'er mendengus dan membalas, ya. Yu Hao mulai memeriksa luka-luka di punggung Wang Dong'er. Wang Dong'er hanya mengalami lecet dan gores di permukaan. Namun, Yu Hao masih tidak yakin terlepas dari semua ini. Dia diam-diam menusuk jarinya sendiri dan dia memeras darah ke luka-luka Wang Dong'er. Emas kehidupan yang telah dia telan mengandung energi kehidupan yang sangat besar. Dan meskipun hanya sedikit yang tersisa, dia masih memiliki energi kehidupan yang cukup. Pemulihan Wang Dong'er secara alami akan dipercepat karena darahnya. Yu Hao, kompetisi elit instruksi jiwa besok malam bukan? Ini keberuntungan bagi kita. Itu hari yang berbeda dari turnamen elit benua. Wang Dong'er sedikit panik dan cemas. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan tubuh telanjangnya di depan Yu Hao. Itu sebabnya dia membuat topik untuk memecah kecanggungan. Mata Yu Hao sudah kendur pada saat ini. Dia merasakan sakit hati yang hebat ketika melihat 3 luka di punggung Wang Dong'er. Pertandingan pertama round robin berakhir dengan sukses, namun tidak ada yang bisa melupakan pertandingan pertama yang merupakan gangguan terbesar dari seluruh turnamen. Nama Sekte Tang dengan cepat menjadi pembicaraan, dan setiap jalan dan gang di dalam kota cahaya dipenuhi dengan diskusi tentang mereka. Reputasi Akademi Teknik Kekaisaran Yu telah anjlok ke titik di mana bahwa banyak warga mulai berkumpul dan mondar-mandir di luar gerbang utama akademi. Lawan pertama Shrek tidak begitu kuat dan mereka menggunakan gaya yang sama selama putaran eliminasi dan akhirnya muncul sebagai pemenang. Round robin baru saja dimulai dan setiap pertempuran selanjutnya sangat penting untuk setiap tim yang berpartisipasi. Ini terutama berlaku untuk tim-tim yang dikalahkan dalam pertandingan pertama mereka. Hari kedua, babak pertama telah selesai. Langit semakin gelap dan semua orang telah kembali ke kota cahaya. Orang-orang tidak hanya berbicara tentang turnamen elit benua, mereka juga berbicara tentang turnamen instruksi jiwa elit kota cahaya. 3 wilayah tempat perlombaan turnamen elit instruksi jiwa telah menghasilkan daftar nama mereka yang maju ke putaran kedua. Putaran kedua turnamen elit instruksi jiwa akan dimulai malam ini. Taruhan yang paling memikat adalah jumlah waktu yang dibutuhkan orang pertama untuk menyelesaikan ronde ini. Di babak ini, siapa yang lebih cepat menyelesaikan alat jiwa akan memenangkan taruhan. Babak kedua memiliki pengantar yang lebih panjang dari sebelumnya. Putaran ini akan memakan waktu 10 jam dan akan berlanjut dari malam hingga keesokan paginya. Semua instruksi jiwa yang berpartisipasi dari ketiga kompetisi bawah tanah harus membuat alat jiwa kelas 4 tipe serangan dalam 10 jam. Instruksi jiwa yang dapat membuat alat jiwa kelas 5 akan langsung lulus secara otomatis tanpa pengujian apapun. Instruksi jiwa yang bisa membuat alat jiwa kelas 4 akan memiliki segmen tambahan untuk pertikaian atau pengujian alat jiwa, berbeda dengan ronde sebelumnya. Setiap instruksi jiwa harus mengambil alat jiwanya untuk menembak di dalam ruang pengujian, dan data akan dikumpulkan setelah setiap tembakan. 5 orang dengan hasil terlemah akan gugur, sementara mereka yang tidak bisa menyelesaikan alat jiwa kelas 4 dalam waktu yang ditentukan juga akan gugur. Putaran ini tidak menghilangkan banyak orang tetapi menjadi jauh lebih kejam dan brutal. Di babak ini, tidak ada yang yakin bahwa alat jiwanya akan lebih kuat daripada alat jiwa orang lain dari kelas yang sama. Dalam keadaan seperti ini, semua orang secara alami akan mencoba yang terbaik untuk menciptakan alat jiwa yang sekuat mungkin. Tekanan dari pertikaian berikutnya akan memberi para instruksi jiwa ini kesempatan yang lebih baik untuk melepaskan potensi sejati mereka. Di dalam Green Hotel, kembali ke dalam lobi yang sederhana, Yu Hao dan rekan-rekannya tiba di tempat. Kali ini Chen An jauh lebih low profile. Dia tidak keluar untuk menyambut mereka secara pribadi, melainkan mengirim salah satu bawahannya untuk menemui Yu Hao sebelum membawa mereka ke ruang tamu. Satu set informasi
dan data dengan cepat dikirim ke tangan Yu Hao. Data ini merinci seluruh jiwa yang memenuhi syarat dari putaran sebelumnya dan penampilan mereka dan beberapa komentar tentang mereka. Penomoran kontestan berubah ketika turnamen memasuki fase utama. Penomoran memang berarti sesuatu di babak ini. Nomor Yu Hao adalah 66, sedangkan nomor Hecha itu adalah 88. Ini jelas angka yang dipilih oleh Chen An untuk membuat mereka bahagia. Yu Hao memindai data aliansi Muswe ditinggalkan dengan 67 insinyur jiwa yang berhasil melewati 2 putaran sebelumnya. Yu Hao, aku ingin melihatmu bersaing setelah ini, kata Wang Dong'er dengan senyum di wajahnya. Yu Hao terkejut sesaat, tetapi kemudian mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan memberitahu orang-orang Chen An untuk mengaturnya. Wang Dong'er menatap tajam ke matanya ketika dia membungkuk ke telinganya dan berbisik, mengapa kamu menyerah padaku seperti ini? Yu Hao memaksakan sebuah senyuman dan berkata, kau adalah ratuku, yang benar adalah aku. Tidak yakin apakah ini baik atau buruk bagiku. Wang Dong'er memutar matanya dan berkata, karena kamu sangat baik padaku. Malam ini mata Yu Hao berbinar dan dia baru saja akan bertanya padanya apa yang terjadi malam ini ketika pintu ruang tamu terbuka. Sederet orang berjalan dari luar, ada 6 dari mereka, dan 2 orang di depan berpakaian seperti seorang insinyur jiwa. Masing-masing memiliki lencana insinyur jiwa di dada mereka, namun sepertinya ada lapisan seperti kabut yang melayang di atas lencana mereka, sehingga tidak ada yang tahu apa kelas mereka. 4 orang lainnya ternyata adalah pengawalnya. 2 insinyur jiwa yang berjalan di depan tampak dingin dan tangguh ketika mereka memasuki ruang tamu. Ada sedikit kesombongan di mata mereka dan mereka melirik Yu Hao dan teman-temannya sebelum mereka berjalan ke satu sisi dan duduk. Aku belum pernah melihat keduanya di turnamen ini. Mungkinkah mereka melompati 2 putaran sebelumnya? Yu Hao melirik ke bawah ke daftar nama di tangannya. Tak satu pun dari mereka mengenakan tag nomor, jadi dia tidak bisa mengkonfirmasi identitas mereka. Ruang tamu ini cukup besar. Kedua insinyur jiwa tidak peduli dengan Yu Hao dan teman-temannya ketika mereka menemukan tempat untuk duduk, dan 4 pengawal mereka memposisikan diri di belakang mereka. Kedua insinyur jiwa ini segera menarik perhatian Yu Hao. Dia bisa mengatakan bahwa melalui deteksi spiritualnya, pengawal yang berdiri di belakang mereka adalah penguasa jiwa dan mereka tampaknya tidak lemah sama sekali. Sepertinya kedua insinyur jiwa ini adalah orang yang cukup penting. Mungkinkah mereka berasal dari aula kebajikan termasyur? Yu Hao mencoba yang terbaik untuk mencari ingatannya. Dia dan Hecha itu telah menghabiskan beberapa waktu di dalam aula kebajikan termasyur dan dia telah melihat sebagian besar anggota. Secara alami, dia telah melihat beberapa insinyur jiwa tingkat tinggi dan tidak mungkin mereka adalah insinyur jiwa tingkat tinggi. Pintu ruang tamu terbuka sekali lagi saat dia menghitung dan menganalisis berbagai hal. Chen An berjalan dengan cepat dan melirik Yu Hao sebelum dia melangkah ke kedua insinyur jiwa yang baru saja duduk. Chen An berkata dengan hormat, salam teman-temanku, banyak terima kasih kepada Anda berdua untuk maju berpartisipasi dalam kompetisi. Ini adalah tag nomor Anda. Dia menyerahkan 2 tag nomor kepada 2 insinyur jiwa saat dia berbicara. Mata Yu Hao luar biasa dan dia samar-samar bisa mengatakan bahwa kedua tag nomor masing-masing bertuliskan 96 dan 98. 2 angka ini tidak muncul dalam data yang diberikan kepadanya, dan itu berarti bahwa 2 insinyur jiwa ini tidak berpartisipasi dalam 2 pertempuran sebelumnya. Apakah mereka orang-orang yang diundang secara khusus oleh aliansi Muswe untuk berpartisipasi? Baik, beritahu kami kapan waktunya. Insinyur jiwa dengan tag nomor 96 menjawab dengan jelas. Insinyur jiwa dengan tag nomor 98 tidak mengatakan apa-apa. Chen An menyapa mereka sekali lagi sebelum dia berbalik dan berjalan cepat ke kelompok Yu Hao. Dia datang ke samping Yu Hao dan bertanya dengan hormat, apakah Anda punya instruksi untukku? Yu Hao menjawab, atur kursi untuk 2 orang ini di dalam aula emas setelah ini.
Tidak apa-apa jika mereka sedikit lebih jauh selama mereka bisa melihatku. Chen An tertegun sejenak. Dia benar-benar yakin identitas Yu Hao sebagai seseorang dari kultus roh suci. Dia benar-benar yakin setelah Yu Hao mengungkapkan botol susu tersegel padanya. Karena botol susu tersegel adalah terobosan teknologi terbaru aula kebajikan termasyhur dan itu juga merupakan urusan rahasia. Fakta bahwa Yu Hao dapat menunjukkannya berarti dia jelas merupakan salah satu anggota inti dari aula kebajikan termasyhur. Dan Chen An memperkirakan bahwa Yu Hao mungkin seseorang yang dikirim oleh kultus roh suci ke aula kebajikan termasyhur untuk pemeliharaan atau pelatihan khusus. Baiklah, aku akan mengaturnya sekaligus. Mata Yu Hao bergeser ke satu sisi dan dia membuat ekspresi bertanya. Chen An tidak bersuara dan dia mengatakan tanpa suara, aliansi Musue secara khusus mengundang keduanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Aku tidak yakin dari mana asalnya, tetapi atasanku memberitahuku bahwa mereka adalah instruksi jiwa yang tangguh. Yu Hao memiliki ekspresi wahyu di wajahnya. Jelas bahwa aliansi Musue telah mengundang keduanya untuk berurusan dengan kontestan lain dari dua organisasi bawah tanah lainnya. Jika itu masalahnya, mereka tidak mungkin lemah. Chen An tidak main-main. Dia berbalik dan pergi, dan tidak butuh waktu lama sebelum beberapa pejabat masuk untuk mengumumkan bahwa kompetisi akan segera dimulai dan bahwa para kontestan dapat memasuki arena. Wang Dong'er mulai mendorong Yu Hao keluar, namun dua pengawal yang menjaga dua instruksi jiwa itu membuka lengan dan menghalangi jalan Yu Hao tepat pada saat ini. Mohon tunggu, biarkan tuan kami pergi dulu. Mereka bergumam dingin pada saat yang sama. Mata Wang Dong'er melebar dan dia akan meletus, tetapi Yu Hao tersenyum dan mengangkat tangannya ketika dia berkata, "Baiklah, lepaskan dulu." Salah satu dari dua pengawal itu menyeringai mengejek dan berkata, "Baguslah lumpuh, kau ternyata sadar diri." Dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika seberkas cahaya keemasan bersinar di belakang Yu Hao seperti air terjun. Pengawal itu buru-buru menyalurkan kekuatan jiwanya dan melepaskan jiwa bela dirinya saat ia mengangkat tangannya untuk memblokir balok emas. Ledakan bergema, tubuh pengawal itu terlempar dan seluruh tubuhnya mulai terbakar dalam api emasnya. Wang Dong'er secara alami adalah orang yang bergerak. Dari cahaya emas, tulang lengan kirinya segera menutupi seluruh tubuh lawannya. Tetapi serangannya tampaknya telah mengganggu sarang lebah dan dua pengawal lainnya berlari maju. Dua kuning dan tiga ungu. Mereka semua adalah Raja Roh. "Berhenti!" Instruksi jiwa dengan tag nomor 96 berteriak. Matanya tampaknya dingin dan suram. Dia berjalan dengan instruksi jiwa lainnya dan Yu Hao menyaksikan mereka dengan geli. "Bawahanku tidak dewasa dan sulit diatur, dan aku sangat menyesal mereka menyinggung Anda." Instruksi jiwa dengan teks 96 memeras senyum dan dia berbicara dan memberi isyarat pada Yu Hao dengan sopan. Yu Hao juga tersenyum tipis. "Itu benar. Aku cukup menyesal tentang semua ini. Ayo pergi." Wang Dong'er mengamati ketiga pengawal lainnya dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Wang Dong'er berasal dari Akademi Shrik. Jadi bagaimana mungkin master jiwa normal dapat dibandingkan dengannya? Instruksi jiwa dengan angka 98 muncul di samping instruksi jiwa lainnya dan mulai menyaksikan Yu Hao dan teman-temannya meninggalkan ruang tamu. Ia bertanya dengan lembut, "Kakak laki-laki di kursi roda itu agak aneh." 96 mengangguk dan berkata, "Hambanya tampak begitu lembut, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku percaya dia setidaknya memiliki 6 cincin jiwa. Kalau tidak, dia tidak mungkin memaksanya kembali dengan satu telapak tangan. Unsurnya adalah cahaya. Apakah mereka anggota dari salah satu keluarga besar Kekaisaran Yu?" Api emas yang menyala pada pengawal itu telah padam, namun wajahnya sangat pucat dan kekuatan jiwa tampaknya bocor dari tubuhnya, seolah-olah dia bertarung melawan sesuatu. Tidak ada yang menyebabkan masalah lagi setelah ini.
jangan lupakan tugas kita. Ayo, kita pergi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.